Karena memang zaman kita dulu dena pada zaman anak-anak emang kokwe pengaruhnya luar biasa. Era globalisasi, ITC itu luar biasa, Pak. Iya. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, waktu kumaru anak-anak kalau sudah berjamaah di rumah, orang ramai baca Quran. Ima kokwe sesa sudah salat maghrib, apa yang bunyi? Televisi. Iya. Iya. Jadi yang kedua, cara menolak bala wajul sa'il Quran. Angka gitu dah mak baca orang. Biasakan diri setelah sholat buka Quran. Ya kode nerule baca si diaya si lampa naga. Iya luar biasa Pak, luar biasa. Iya. Anak-anak sekarang, pergeseran nilai akhlaknya. Dulu saya masih teringat. Jangankan dimarahi orang tua, lihat matanya orang tua itu luar biasa takutnya kita Pak. Ya waktu ku Pak anak-anak, na tengah-tengah ma bawa tu matuaku atau ki guruku matauna. Ya nana emang kue, ifa bola kan ni matu mata, kenapa mata ibu? Luar biasa. Iya. Ini akibat pengaruh-pengaruh era globalisasi dan teknologi yang canggih. Memang perbedaannya, kalau kita dulu televisi tidak terlalu banyak pengaruhnya. Nonton sih nonton tapi unyil. Iya mako kue sincang. Sincang itu memang mama pakai kiring. Iya. Dulu denengka ya tomita malaga-laga ko televisi newa tomatuanna iya mako kue. Sinetronnya itu newa metoje aga tomatuanna. Makanya aga nasa nawita alimu auladakum, didiklah anak-anakmu. Wa innahum yakhlukuna li zamanin, karena mereka itu diciptakan untuk menghadapi zaman ghaira zamanikum, bukan zamanmu. Jadi mako kowe Pak perkembangan dene na pade diriolo moro pede mega pengaruh. Nah, dalam hal ini ada 3 lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan moral anak-anak kita. Jadi jangan saling menyalahkan. Ketiga komponen ini saling kerjasama. Jadi mohon maaf, terkadang juga di masyarakat, ya ko angka anak-anak pigo si deja langsung ditimpakan ke gurunya. Agame mo guriku sekolah, deni teyolo alena bagaimana pendidikan di rumah. Jadi telun rupa lembaga pendidikan Bapak Ibu, nomor di lembaga pendidikan di rumah tangga. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Iya, terutama ibu. Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak kita. Perlu saya sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang lahir itu adalah fitrah, suci. Iya, maksud fitrah di sini membawa potensi untuk beribadah, keimanan kepada Allah, dan potensi yang diberikan kepadanya. Iya, mungkin engkau maca bawa bakatnya maca mengaji, tapi karena tidak didukung oleh lingkungan yang ada, ia rasa dana mengeloe, dena nancaji kori ya, mancaji pak bengi. Jadi fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi. Jadi kitalah orang tua yang membentuk anak itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita orang tua, kiranya menjaga anak-anak kita itu, pendidikannya itu dijaga betul. Nah sabah mage, maka dia pengetahuan kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
Wahai orang-orang yang beriman, sini neko tama tapai, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah di rumah tangga. Iya, jangan sampai nanti Bapak Ibu kita sudah ahli ibadah, selalu sholat berjamaah, sunnatnya luar biasa. Iya, tapi nanti di akhirat kelak kita terhalang masuk surga karena diprotes oleh sang anak. Angka kilok ka rajin matas be, contoh. Dene yere wijaya deh. Nak teluk kamak bere jama. Mengaji ki, dene yere anak mengaji. Nanti kita diprotes, ya Allah. Saya protes kalau orang tuaku masuk surga. Kenapa kamu mau protes? Orang tuamu memang ahli ibadah. Tunggu dulu. Waktu nakolino ya Allah, deneng kana suruh kak mas sempajang. Waktu nakolino joka mak berjama deneng kanoli kak. Deneng kana rejak kak mengaji. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Makanya sering saya sampaikan, terkadang kalau ada acara pernikahan, salah satu tipe rumah tangga yang harus dan patut kita teladani adalah tipe rumah tangga yang bertipe sekolah. Artinya apa? Kalau ada rumah tangga tipe sekolah, segala aktivitas dalam rumah tangga itu bernilai pendidikan. Dan yang paling berperan di sini adalah orang tua, terutama ibu. Iya, joka-joka anak-anak tak ibu diajar bagaimana jalan yang baik, apalagi kalau perempuan. Mapakai anak tak ibu guru bagaimana berpakaian yang baik. Iya, jangan masih kecil ibu guru nih mak dancing. Biasanya kalau dancing itu kan you can see. Dari jingka tuh salah paham, maka mak baju can see. Itu can see sebenarnya bahasa Inggris. You can see. Kamu dapat melihat. Iya. Jadi ya kung kata mak baju makwe, nauzubillah min zalik, mengundang maksiat. Iya. Ya ke bapak melihat siapa yang pertama berdosa, yang memperlihatkan. Iya. Jadi anak diajar bagaimana bertingkah secara alami, secara islami. Iya, ya kau angkat toa terbalik keadaan. Lo iman re, dia nak baca doa, ditegur oleh anaknya. Magi dia tak baca doa, kada ikut hatu baca doa no. Apa doanya? Doa sebelum makan ibu kada isapko. Itu gunanya pas sekolah ko. Ini orang tua yang seperti ini tidak tahu bertanggung jawab ini. Makanya itulah perlunya majelis-majelis ta'lim. Kalau tidak mendapatkan di sekolah dulu, rajin nih lo kama majelis ta'lim pada makukue. Iya. Segala aktivitas di dalam rumah tangga bernilai pendidikan. Nah, dalam mendidik anak ini ada 4 kriteria cara yang paling bagus kita lakukan dalam membina anak. Yang pertama, keteladanan. Iya. Orang tua harus memberikan contoh yang baik, harus bisa menjadi panutan bagi generasinya. Bagaimana anak mau pakai jilbab, ibunya sendiri tidak jilbab ke pasar. Ini pernah Pak, terkadang saya sendiri ini Pak, iya mah dari ditantang sendiri oleh anak, giliran orang sudah azan di masjid, karena kami itu selalu ini bareng ke masjid. Dia kok di dalam 1 bulan itu Pak, maklum ustazah itu perempuan itu tidak full 1 bulan ke masjid. Kalau sudah azan, saya tegur saya punya anak, ambil mukena, ambil kopiahnya nak, bani tawe, lo ni joka bapak, agan asang, lo kok mama ini nasuruh ki pergi masjid, lena daki deh papuran apa penguju. Iya nasuruh nih, ya kedo. Terkadang saya mengatakan, nak, ibu itu dalam 1 bulan memang tidak 100% ke masjid karena sesuatu hal. Ini contoh kecil Pak, bahwa anak itu butuh keteladanan. Siswa saya Pak, kelas 1 SMP, kebetulan saya ajarkan materi salat Jumat. Saya tanya, di antara kalian ini yang laki-laki, siapa yang belum pernah salat Jumat? Pada umumnya angkat tangan kecuali 1 orang. Saya tanya, kenapa nak tidak pernah sholat Jumat? Sudah hampir naik kelas 2 SMP. Peko cara anak bulu ke kamar Jumat, bapakku dia tu nak jauh kamar Jumat. Masya Allah.
Saya ulang pertanyaan saya, betul nak bapak kamu denang kana lo kemaju mama kada debe tu bu nang kana sana jo kemaju mama bapakku. Bagaimana anak termotivasi untuk sholat Jumat, orang tuanya sendiri tidak sholat Jumat, keteladanan. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, pembiasaan. Anak butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan. Itu tadi, kalau misalnya anak punya potensi untuk bagus, potensi untuk baik, kita orang tua bagaimana mengarahkan mereka untuk menuju ke sana. Pak biasa tuh Pak, apalagi sampai jam 5 waktu Pak biasa Pak. Iya angka balik bola aku mau lopo meni nampai suruh mas sempaja siap bunyi kasih emak nak suruh. Mau dari ini mak kadagan aja ugo kenyan rita mak kadaka. Mana kafang matelak kafang suruh mas sempaja. Iya, apa aleku akal rafangi dari kecil disuruh ki salat. Dek nama watang isuruh ndawi ki melopo. Iya. Jadi butuh pembiasaan. Dan ini pembiasaan tidak mudah. Nanti bisa membiasakan kalau yang diteladani juga sudah biasa. Ini Bapak Ibu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendidikan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Apa mendari tungeto itu je daki anak-anak mapa kiri-kiring. Mendari matoge di mapa kiri-kiring anak tabu. Oh madari mato. Iya, butuh kesabaran Pak di dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Makanya yang ketiga adalah nasihat. Nasihat. Iya. Ya koite anak tak hampir melakukan, apalagi Pak sekarang ini era globalisasi, butuh betul nasihat dan butuh pendampingan yang positif. Anak-anak kelas 2 SD Pak sudah bisa buka ITC, sudah bisa memakai media ITC, laptop dan sebagainya, sudah bisa buka internet. Hati-hati Bu, ajak ke merasa gembira. Di sisi lain bagus, syukur Kak Bu mi tenoreta nampai kelas 2 SD macam ni buka laptop, nampai kelas 2 SD sudah bisa buka internet. Boleh bangga, tapi hati-hati. Tanda seru di situ. Dampingi anak membuka laptop, dampingi anak membuka internet. Ajak kena guncing kamarakna. Kadaga tapi kau na makan sapa kak tugas mama, ternyata apa yang dilihat di balik kamar mite feeling anu dena wadinita. Sedangkan anak-anak itu Pak condong melakukan apa yang dia lihat. Makanya kita lihat saksikan di televisi anak kelas 3 SD memperkosa temannya sendiri. Apa iro ni tewe ku feeling iro na plansu toy na parate. Begitu memang bawaan anak-anak. Mandari itong katua teman tua Pak mengadu ko ya nasana agar japi-japi nganyan rimuna agi baca-baca angin uremuro magi nang kafatama kuah mapatatoni madonggotoni matongkotongkotoni agapi ay kamana ni namiliki mabutan tarutoni. Ya sangi mak butan taru ai denis sebajari lau maka kilo kana kulo kirwi. Pertanyaan pertama saya magameto je watuna jolo ya Bu. Yoko carana mak butan taru cik di mama lima li cik di dena mainga nalu bayi maringerang. Yang kedua maka dena wita didiklah anakmu sebelum lahir. Bagaimana? Ite jolo iromeloe. No bapak Pak Dodo seding Pak iya lumpi ke Pak sapa calon ya maka deh Bu aja nih kesibuk macuani Bapak maksud saya Pak calon menantu iya supaya nanti cucunya kurrata ayun iya kalau mencari calon Pak calon menantu ita ya ramakun reye detoga nama kapo kelepaana ita yarmakun reye deto kana makabos sumpanna deto kana bengko aninna wah tapa sadito buta pawe maka dia lalalo kaki madu telo jolo yemo sumpanna. Maksud saya Pak, lihat wanita itu detoga nama japo fauna
Detogan na Pak Beleng. Kapan ibunya Pak Beleng? Dena nama bela anaknya Pak Beletong. Betul? Benar Bu? Lihat perempuan itu, detogan maka bukan lefakna, betongan na ada tak dampungi Kak Budi. Nampak na tong kosta sama bicara tapi ibu itu na soroti. Maksud saya maka bukan lefakna, ita ya remakun reye detogan apa aja maka lefe aga-aga. Jadi tenia bo sopeng. Detogan apa aja maka lefe aga-aga. Kapan ibunya suka maka lefe agaga, dena nama bela anak nama kuto. Iya, ini biasanya terjadi Bapak Ibu. Jadi itu Ibu saya tanya, maka rekam dari itu aja tuh anak emak butan taruh nomor 2 nasabah dikasih makanan yang tidak halal. Terkadang Pak sepele loka botinge. Iya waseng pasabok me pada maka deh pada kunrei wale terlalu buku di ya moro tewe si ba maki bu berongko aja ini sange berongko teh kumanya oh ya saya pada kunrei wale pada berongko deh terlalu loka kasih pulai noreta berede na kerra Pak kerra den resale oh tahala nih itu sudah meminta apa ya rohunana gawengkan ikurate tu dahe iya to malulu deh betul gak ada den mulai macah siap buni guru pengaji na Pak guru abatah den le rufai abatah mage angka nuhara mengalir di tubuhnya Bapak Ibu. Iya bahaya ya bahaya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, luar biasa kita punya ini orang tua Pak, utamanya Ibu. Doa yang salah satu doa yang terkabulkan adalah doa seorang ibu. Aja tafaturan nuh. Makanya kung ke anak tak betah, tafam mulai bicu ya kau boleh melopo ni apa boleh buat? Tafam mulai ni melopo. Ya ko itadu ya nak tak akhirnya kan buku bapak mau tojo bapak tersebut ya ko waktu nana bu terlambai ibici-bici do ciri na komoto ko remaja nih tatak duto nih biasakan anak itu dibangunkan dengan ayat-ayat aja nih tadu dengan lino oto nama tandres soe dena untuk gamatu pengali ko besar lino Pak lino. Apa sih susahnya? Bangunkan anak dengan ayat. Betaya nak tak bacakan akhir dari surah Ali Imran. Nafala mana nih tekwe? Budi. Telinga kanan akhir dari surah Ali Imran. Telinga kiri bacakan surah Yasin. Ya bani Adam Allah ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Beredena lele kacuy-cuy anak takusitangi. Tabacangi ya ayyuhalladzina amanus biru iya nafala mana nih orangnya tasbih memang harus sudah banyak ayat yang dihafal iya dalam 1 minggu 3 kali pengajian seperti ini Pak ya iya terakhir nih Pak cewek nih Bitesa yang keempat hukuman jadi pendidikan juga Pak butuh hukuman. Cuman pesan saya ajak ke maja wijata tak dampoin Kak. Apalagi di tomotoy deh malas su baca maki tanfo do maca spanga ko. Maca spanga tongot tuh. Matarang apalagi doa seorang ibu itu. Doanya terkabulkan. Iya. Magi nanaye lo asu komatu. Lo asu tongot tuh Bu aja lalu. Namo maga cerita oki wijata sabar. Sabar ki di bimbing anak-anak tak. Jadi hukuman itu ada hukuman yang sifatnya positif. Iya, maka daya ko anak-anak bicu lo to merengnya aju. Remaja lo to merengnya aju. Dia na pada Pak. Iya, dia na pada. Jangan sampai terjadi Pak di daerah saya Pak Batu-Batu. Iya, saya Pak lahir di Batu-Batu. Tapi di tubuh saya mengalir darahnya orang sidrap. Pancalautang. Iya, bahkan sekitar sini banyak keluarga saya demi kapan diseka. Iya. Cuma kebetulan tinggal di Takalala karena ikut suami. Di daerah Batu-Batu itu Pak, kira-kira 2 minggu yang lalu, kebetulan saya ada pengajian di Parepare. Jam 11 saya tiba di Batu-Batu, agak nasengi Paku. Dedaki naloma tin rumah tanan ureta. He magai, naseng tadi ada temannya meninggal.
igasa ikuambokna iya toma ni na pajak gasa ya nak nama toma ni pak. Nauzubillah min zalik, nauzubillah summa nauzubillah. Tasampa roku subhanallah cai agak polai teman-teman tu nasan gara-gara uang jajan 7.500